Kamu tidak bisa lepas dari masa lalumu, kamu harus berdamai dengannya, atau ia akan mengendalikanmu. Ada sebuah cerita yang diceritakan padamu tentang melangkah maju. Cerita itu berkata bahwa kecepatan adalah jarak. Bahwa jika kamu bisa berlari cukup cepat, cukup jauh, masa lalu akan menjadi kabur. Sebuah titik di cakrawala, lalu, lenyap. Tapi kau dan aku, kita tahu kebenaran yang lebih sunyi, bukan? Masa lalu bukanlah tempat yang kau tinggalkan. Ia adalah tanah tempatmu tumbuh. Ia adalah sungai yang kau bawa dalam dirimu. Dan secepat apapun kau berlari, arusnya bergerak bersamamu. Masa lalu bukan kamar yang dikunci. Fakta keras dan mentah yang pertama adalah ini. Masa lalu bukanlah kamar yang kau kunci. Ia adalah aroma di kulitmu setelah hujan panjang. Ia adalah refleks untuk menciut saat mendengar suara keras, bahkan dalam candaan. Ia adalah caramu masih mendengar lagu pengantar tidur nenek dalam denggungan lemari es. Kita berusaha memisah-misahkan, memberi label, dulu, dan, sekarang, pada kotak-kotak itu. Tapi ingatan adalah sistem saraf, bukan unit penyimpanan. Ia hidup dalam ketegangan di bahumu sebelum perjalanan jauh, dalam resep yang kau buat tanpa berpikir, dalam lagu yang tak bisa kau dengarkan. Ia terjalin ke dalam biologimu. Kau tidak bisa mengalahkan detak jantungmu sendiri. Ilmu pengetahuan menguatkan ini. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa pengalaman traumatis atau yang sangat emosional tidak hanya disimpan sebagai kenangan kognitif, tetapi terukir dalam respons tubuh kita, sistem limbik, pusat emosi, dan amigdala, pusat respons bahaya. Itulah mengapa sebuah bau, suara, atau sensasi tertentu dapat memicu respons fisik, jantung berdebar, keringat dingin, jauh sebelum pikiran sadarmu mengenali pemicunya. Masa lalu hidup dalam memori implisit, memori otomatis tubuh dan emosi, yang seringkali lebih kuat dan lebih abadi daripada memori cerita, eksplisit. Jadi, ketika kamu mencoba melupakannya, tubuhmu tidak ikut serta dalam perjanjian itu. Apa yang kamu lawan akan bertahan. Inilah fakta kedua, yang mengerutkan perut kita, apa yang kamu tolak untuk diakui, kamu angkat sebagai menir tetapmu. Rasa malu dari kegagalan lama? Jika tak pernah kau tatap matanya, ia menjadi suara yang membisikkan, jangan coba-coba, sebelum setiap peluang baru. Kesedihan yang disuruhmu untuk dilupakan? Jika kau pendam, ia mengeras menjadi batu yang kau bawa di dadamu, memberati setiap langkah menuju kebahagiaan. Kamu kira sedang lari dari hantu. Pada kenyataannya, kamu sedang membangunkan rumah untuknya di dalam pikiranmu, memberinya kunci ke setiap ruangan. Ia mengendalikan jalan memutarmu, keraguanmu, tembok yang kau bangun, untuk berjaga-jaga. Masa lalu yang kamu hindari tidaklah hilang. Ia adalah sutradara dari sandiwara yang ingin kau bintangi. Ini bukan sekadar kiasan. Psikologi mengenal konsep, bayangan, shadow, dari Carl Jung, yaitu bagian dari diri kita yang kita tekan, ingkari, atau anggap tak dapat diterima. Semakin keras kita mendorongnya ke bawah alam sadar, semakin besar kekuatannya untuk memanipulasi kita dari belakang layar. Ia memproyeksikan dirinya ke dunia luar, pada orang yang kita benci, pada ketakutan irasional kita, pada pola hubungan yang terus berulang. Perilaku menghindar, baik secara emosional, numbing, maupun melalui perfeksionisme dan kerja berlebihan, adalah bentuk pelarian yang justru memberinya bahan bakar. Kamu membayar sewa yang mahal untuk hantu yang kamu tempatkan di loteng pikiranmu sendiri. Titik balik, berdamai bukanlah menyerah. Lalu apa alternatifnya? Bukan untuk melawan. Bukan untuk menang. Tapi untuk berdamai. Dan berdamai adalah tindakan paling berani dan paling radikal dalam hidupmu. Itu bukan berarti menyetujui. Bukan berarti menyukai apa yang terjadi. Itu berarti menghentikan perang saudara di dalam. Itu berarti akhirnya berbalik, dan berkata pada bayangan itu, aku melihatmu. Kau adalah bagian dari ceritaku.
Kamu duduk bersama versi dirimu yang muda dan terluka yang masih hidup dalam sumsum tulangmu. Kamu dengarkan cerita mereka. Kamu tawarkan belas kasih yang dahulu ditolak untuk mereka. Kamu ucapkan terima kasih pada masa-masa sulit atas ketangguhan yang ditempanya, sambil kamu kutuk rasa sakit yang ditimbulkannya. Ini adalah proses integrasi. Kamu anyam benang-benang itu, yang gelap dan yang emas, menjadi sebuah kain tunggal yang lebih kuat. Inilah caranya bayangan kehilangan kekuatannya untuk mengendalikan. Ia menjadi bukan seorang diktator, melainkan sebuah bak. Berdamai adalah sebuah proses aktif, bukan pasif. Ini bisa berarti menulis jurnal untuk mengenali pola, berbicara dengan terapis untuk memetakan luka, atau mempraktikkan meditasi mindfulness untuk mengamati kenangan yang muncul tanpa tenggelam di dalamnya. Dalam psikologi trauma, ini disebut pemrosesan ulang, membawa kenangan yang tersimpan sebagai fragmen sensorik yang kacau ke dalam narasi yang koheren, sehingga otak dapat mengarsipkannya sebagai sesuatu yang telah berlalu, bukan sebagai ancaman yang terus-menerus terjadi. Arus baru, dari kendali ke belas kasih. Dan inilah fakta terakhir yang membebaskan, ketika kamu berhenti berlari, sebuah energi baru menjadi tersedia. Energi yang kau habiskan untuk penyangkalan, untuk penekanan, untuk membangun labirin agar tersesat, energi itu kembali padamu. Ia menjadi bahan bakar untuk kehadiran penuh, presence. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh reaksi terhadap luka lama. Kamu bisa merespons, dengan segar, pada dunia di hadapanmu. Masa lalu menjadi perpustakaan referensi, bukan hukuman seumur hidup. Kamu belajar pelajarannya tanpa menghidupi kembali rasa sakitnya. Sungai di dalam dirimu tidak mengering. Tapi sekarang, kamu belajar berenang di dalamnya. Kamu belajar mengarahkan perahumu dengan arusnya, menggunakan semua yang telah diajarkannya padamu tentang air. Riset dalam psikologi positif menunjukkan bahwa mereka yang melakukan penulisan ulang naratif terhadap pengalaman sulit, tidak dengan menyangkal, tetapi dengan menemukan makna, pelajaran, atau aspek pertumbuhan pribadi di dalamnya, menunjukkan tingkat ketahanan, resilience, kepuasan hidup, dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Energi yang dulunya terfokus pada pertahanan diri kini dialihkan untuk kreativitas, koneksi, dan pertumbuhan. Penutup, kamu tidak bisa mengalahkan masa lalumu. Tapi kamu bisa berbalik dan menghadapinya. Kamu bisa mengundangnya untuk duduk di dekat api unggunmu. Kamu bisa dengar ceritanya, dan kemudian, kamu bisa ceritakan padanya ceritamu. Cerita tentang siapa kamu yang sedang menjadi. Cerita di mana kamu bukan lagi seorang buronan, melainkan seorang pengarang. Masa lalu akan selalu menjadi bagian dari sungai itu. Tapi kamu bukan hanya airnya. Kamu juga tepi sungai yang membimbingnya. Kamu adalah sinar matahari yang menari di permukaannya. Kamulah yang memutuskan, mulai saat ini, kemana sungai itu mengalir. Pilihan itu, untuk berhenti menjadi korban dari arusnya dan mulai menjadi navigator bagi pelayaranmu sendiri, adalah inti dari kebebasan sejati. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil untuk mengenali, menerima, dan menganyam kembali ceritamu adalah sebuah kemenangan. Mulailah dari mana kamu berada. Dengarkan bisikannya. Dan tulis bab selanjutnya dengan sengaja.